Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Tata Sumitra Wirasasmita. Tetap bahasan kita akan masih seputar statistika dan statistik. Untuk pembahasan kali ini, mari kita bahas terlebih dahulu terkait dengan tingkatan atau derajat data. Nanti akan dibahas apa ini maksud dengan tingkatan dan derajat data. Juga akan dibahas terlebih dahulu tentang pengukuran. Bagaimana suatu data dihasilkan dari sebuah proses pengukuran, apa itu pengukuran, derajat atau tingkat data ini dalam istilah yang lebih umum dikenal dengan nama skala pengukuran. Seberapa penting skala pengukuran itu? Saya tekankan sangat penting. Karena dengan mengetahui skala pengukuran yang kita miliki dari data yang ada, maka teman-teman bisa menentukan dengan tepat analisis apa yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah yang sering didengar, ada istilah parametrik dan non-parametrik. Di bagian akhir nanti juga akan disampaikan atau akan diulas juga bagaimana kondisi apabila kita memilih alat analisis yang salah. Apa pengaruhnya kepada keputusan kita atau kepada hasil analisis yang diberikan. Jadi target kita di akhir pembahasan ini, teman-teman sudah bisa membedakan ataupun mengerti tentang skala pengukuran. Sehingga ke depan ketika kita menemukan salah satu teknik atau metode analisis tertentu, sudah bisa menentukan apakah ini bisa dipergunakan dengan tepat dengan data yang kita punya atau tidak. Teman-teman, mari kita mulai pembahasan kita tentang skala pengukuran. Untuk pembahasan ini, kita mulai dengan misalkan kita memiliki data hasil penelitian sebagai berikut. Nah, sekarang setelah kita punya data seperti ini, bayangkan bagaimana kira-kira perolehannya. Kalau di sini ada income, pendapatan satuan adalah 1.000, misalnya angka 1.550.000 ini kira-kira bagaimana? Nah, yang kebayang oleh kita adalah ada responden atau ada unit observasi, kemudian kita tanya berapa penghasilan saudara, maka kalau dia jawab 1.550.000, kita tulis 1.550. Nah, jadi per definisi dikatakan bahwa pengukuran adalah proses menerapkan suatu bilangan terhadap suatu karakteristik dengan menggunakan aturan tertentu. Jadi kalau aturannya apa? Artinya aturannya kalau 1.550.000 maka ditulisnya seperti ini. Kalau 1 juta pasti ditulisnya adalah 1.00. Atau, nah, pendidikan sekarang. Boleh jadi di sini ada tertulisnya adalah 2, 3, 1, 4, 3. Boleh jadi ada aturan yang berupa standar
atau acuan. Satu, tidak lulus sekolah. 2, lulusan SD. 3, lulusan SLTP. 4, dan seterusnya. Jadi kalau nanti ada responden ditanya, Bapak pendidikannya apa? Dia jawab, saya tidak sekolah. Maka ditulislah 1 di sininya. Atau ditanya, Bapak pendidikannya apa? Saya terakhir sekolah adalah di SMP. Maka tulislah 3. Nah, ini yang dimaksud dengan aturan tertentu tersebut. Dalam referensi lain, kalau kita melihat ke Wikipedia, dia mendefinisikan bahwa jadi disebutkan bahwa measurement is the assignment of a number to a characteristic of an object or event, which can be compared with other objects or events. Nah, jadi menurut definisi ini, pada prinsipnya hampir sama, yaitu kita akan menerapkan sebuah angka terhadap apa? Terhadap karakteristik. Karakteristik dari siapa? Dari objek atau event. Dan kemudian ini bisa dibandingkan dengan objek atau event atau kejadian lainnya. Nah, contoh, jadi kalau kita punya objek atau unit observasi, katakanlah ini seorang responden, apa yang akan dilihat dari dia, apa yang akan diukur adalah karakteristiknya. Apa karakteristik itu? Secara singkat, karakteristik adalah sifat atau ciri yang dimiliki oleh unit observasi yang akan diteliti atau diobservasi. Jadi kalau yang ditelitinya seperti tadi pendidikan, berarti karakteristik yang kita lihat adalah pendidikan. Yang ingin dilihat adalah warna rambut, berarti karakteristiknya adalah warna rambutnya. Yang akan dilihat adalah tinggi badan, maka tinggi badan inilah sebagai karakteristik. Nah, jadi dalam suatu penelitian pasti jelas apa yang akan kita observasi, apa yang akan kita lihat. Apakah tingkat motivasi, katakanlah seperti itu. Apakah asal daerah, apakah tempat tinggal, dan sebagainya. Jadi, sebagai kata singkatnya, pengukuran ini adalah suatu proses. Kita menerapkan sebuah bilangan terhadap karakteristik dari objek yang kita amati. Ya, dengan apa? Dengan menggunakan aturan tertentu. Aturannya banyak. 1, 2, 3 seperti ini bisa. Ya, kalau misalnya jumlah anaknya 3, berarti aturannya apa? Ya jumlah itu. Bilangan 0, 1, 2, 3, 4 yang dipakai. Jadi kalau dilihat di rumahnya ada, kita hitung 1, 2, 3, 4, maka ditulislah anaknya 4. Kalau dibilang tidak ada anak, tulislah 0. Oke, tangkap ya teman-teman sekalian, ya, bahwa itulah yang dimaksud dengan pengukuran. Nah, umumnya dalam bahasa statistika nanti akan muncullah angka-angka, ya, karena kita sudah definisikan sebelumnya. Nah, pembahasan mengenai bagaimana pengukuran itu dilakukan barusan sudah. Sekarang kita menginjak kepada skala pengukuran. Jadi kita akan mulai untuk memahami dengan melihat deretan angka yang ada di sini. Kalau teman-teman lihat, perhatikan ada angka 1 di sini. Di sini juga ada angka 1. Di sini ada angka 1. Untuk memulai pemahaman kita, pertanyaan saya adalah, coba sekarang bayangkan atau coba perhatikan, apakah angka-angka 1 tersebut memiliki rasa yang sama?
Kalau rasanya sama, berarti tidak ada bedanya antara angka 1 yang di jenis kelamin, kemudian angka 1 di pendidikan, dan angka 1 di anak. Kalau nanti ada bedanya, berarti bahwa ada tingkatan atau derajat yang berbeda. Oke, sekarang kita lihat di karakteristik jenis kelamin. Kalau dilihat variasi angkanya, ada 1, ada 2. Nah, ada 1, ada 2, berarti memang hanya ada 2 kemungkinan, yaitu kalau tidak ada laki-laki, berarti perempuan. Oke, coba sekarang. 1 kira-kira melambangkan apa? Oke, kita tuliskan 1 laki-laki. Yang kedua adalah perempuan. Pertanyaan saya, boleh tidak 1 itu perempuan? Kalau tidak, apa keberatannya? Oh, boleh. Berarti di sisi lain bahwa 1 perempuan. Kedua laki-laki. Oke, kita lepaskan dulu data yang ada di sini. Tapi dalam kenyataannya kita bisa menyimpulkan 1 itu untuk laki-laki atau bisa juga untuk perempuan. Kenapa? Bukankah 2 lebih besar dari 1? Kenapa boleh sekarang dipertukarkan? Oh, itu kan hanya sebagai apa? Sebagai lambang saja. Bahwa ketika melihat angka 1, kalau definisi atau acuan ini yang dipakai, berarti 1 itu laki-laki. Tapi kalau nomor 2, berarti ada perempuan. Kalau di sisi lain dipertukarkan boleh, tidak ada masalah, berarti artinya apa? 1 dan 2 tidak ada bedanya. Hanya sebagai untuk membedakan saja. Kalau hanya untuk membedakan saja, artinya dia hanya sebagai lambang atau simbol saja. Selain sebagai simbol, kita ingat bahwa mereka menggunakan angka. Apakah hal berikut ini berlaku? Contoh, kalau saya mendapat responden ini laki-laki, saya kasih tanda 1, kemudian ini katakanlah perempuan, kita pakai rok ya, ini tanda 2. 1 dengan 2 hubungannya seperti ini. Artinya apa? Dalam angka biasa 1 lebih kecil dari 2. Apakah seperti ini? Ternyata tidak berlaku. Bahwa 2 tidak menunjukkan derajat lebih tinggi. Demikian juga kalau ada, katakanlah ini pakai rok 2, ini ada laki-laki 1, ini laki-laki 1. Apakah ini sama dengan ini? Atau 2 sama dengan 1 tambah 1? Itu pertanyaannya. Tidak. Nah, berarti operasi matematik untuk pertambahan artinya bahwa tidak berarti 1 perempuan sama dengan 2 laki-laki. Tidak berlaku. Bahkan yang paling sederhana pun hubungan lebih besar, lebih kecil juga tidak berlaku. Artinya benar-benar bahwa untuk di kasus ini yang di karakteristik jenis kelamin itu hanya berlaku sebagai lambang saja. Jadi tidak ada arti lebih dari itu. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua kita lihat pendidikan. Taruhlah pendidikan itu tadi
Simbolnya atau standarnya atau acuannya adalah katakanlah seperti itu. Jadi kalau ada orang kemudian ditanya, kemudian oleh yang menanya dikasih simbol ini, maka untuk aspek pendidikan berarti orang bisa baca bahwa dia adalah lulusan SLTP. Berarti angka 3 ini menyimbolkan untuk lulusan SLTP. Angka 4, kalau ada responden lain, kemudian dikasih kode 4, berarti dia lulusan SLTA. Nah, ini berarti sama seperti tadi bahwa angka 3, 4, 5 itu merupakan juga sebagai lambang. Kemudian, nah kita lihat sekarang. Ada simbol. Kalau ada orang dengan simbol, katakanlah 1, berarti dia tidak sekolah. Kemudian ada orang dengan simbol 2, berarti lulusan SD. Apakah berlaku hubungan ini? 1 lebih kecil 2. Ya, betul. Jadi ada hubungan atau hubungan lebih kecil atau lebih besar berlaku. Kalau tanda ini mengartikan bahwa lulusan atau yang tidak sekolah itu lebih kecil dari sisi pendidikan derajatnya. Atau yang lulusan SD lebih bagus, lebih besar derajatnya dibanding yang satu dari sisi pendidikan. Artinya pendidikannya lebih tinggi. Itu barangkali lebih tepatnya lagi. Jadi kalau ada nanti orang dengan simbol 5, berarti dia adalah memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada yang 2 atau yang 1. Nah, yang kedua sekarang. Kalau ada simbol apa nih? 5, berarti lulusan perguruan tinggi. Apakah kalau ada 5 orang seperti ini lulusan SD atau tidak sekolah, apakah 5 sama dengan kumpulan dari 5 orang yang tidak sekolah? Ternyata tidak. Nah, ini hanya berlaku untuk simbol saja, kemudian untuk hubungan lebih tinggi atau lebih rendah. Sedangkan untuk pertambahan tidak berlaku. Nah, kasus seperti ini adalah berarti hanya tambahan dari ini berarti menunjukkan ada urutan atau ada urutan yang disimbolkan dengan tanda lebih besar atau lebih kecil. Nah, urutan ini menunjukkan bahwa ada sudah mulai operasi matematik yang berlaku. Oke, nah apalagi yang bisa diambil dari sini? Nah, kita perhatikan sekarang. Apakah angka ini bisa kita acak? Misalnya tiba-tiba 2 dengan 3 ditukar? Tidak bisa, karena dia akan mengganggu urutan yang ada. Pertanyaan berikutnya, apakah urutan ini bisa berubah ataupun ada variasi lain? Oke, kita perhatikan dulu. Kalau ada seseorang ataupun di kelompok PNS atau ASN sekarang itu ada namanya golongan. Golongan itu golongan 1, 2, 3, 4 kan seperti itu. Sekarang ada namanya eselon. Eselon juga 1, 2, 3, 4. Pertanyaan saya, golongan mana yang lebih tinggi? Golongan 4. Eselon mana paling tinggi? Eselon 1.
Nah, jadi urutan ini bisa berlaku dari angka yang kecil ke yang besar, atau urutannya dari angka yang besar ke yang kecil. Yang jelas ada urutannya. Mau urutannya menuju kecil atau menuju besar, lain masalah. Tapi ketika angka yang dipakai sudah menunjukkan urutan, maka dia sudah masuk ke klasifikasi atau ke hal atau ke jenis skala pengukuran seperti ini. Nah, jadi perhatikan teman-teman, sudah ada sekiranya ada dua hal atau dua temuan yang berbeda setelah kita bandingkan yang jenis kelamin dengan yang pendidikan. Nah, kalau kita bagi di sini, dibagi dua, berarti, jadi skala pengukuran yang paling rendah, kenapa disebut paling rendah? Karena dia hanya menjadi sebagai lambang atau simbol saja. Nah, yang paling rendah kita sebut sebagai atau memiliki skala namanya nominal. Jadi benar-benar kalau ada data yang berskala nominal, data tersebut hanya sebagai lambang saja. Sedangkan selain untuk lambang, tapi juga sudah berlaku urutan, jadi operasi matematik yang bersifat urutan, maka disebutnya skala pengukurannya adalah ordinal. Jadi apa bedanya nominal sama ordinal? Kalau nominal hanya sebagai lambang, kalau ordinal selain sebagai lambang juga menunjukkan urutan kualitas. Nah, selain itu yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita melakukan pengukuran untuk yang nominal sama yang ordinal, biasanya dia berupa kelompok atau dalam bentuk klasifikasi. Ini juga ada kelompok dan klasifikasi. Jadi kalau dari karakteristik tersebut ingin kita ukur, misal jenis kelamin, maka pilihannya klasifikasi berupa laki-laki atau perempuan. Kalau kita dari pendidikan, klasifikasinya tergantung apa yang kita buat. Kebetulan di sini hanya ada 5 buah klasifikasi. Dan tidak boleh memilih lebih dari satu klasifikasi. Jadi kalau di jenis kelamin, kalau sudah milih laki-laki, tidak mungkin jadi milih juga dua-duanya. Kalau nanti pendidikan, dia sudah mengatakan pendidikan terakhirnya adalah SLTA, tidak mungkin dia akan memilih tingkatan yang lain. Jadi kelompok klasifikasi ini hanya memilih satu saja, hanya satu pilihan. Ini pun hanya satu pilihan. Nah, kedua skala ini, baik nominal sama ordinal, maka disebut kelompok besarnya adalah skala pengukuran non-metrik. Apa? Non-metrik. Mari kita tes sekarang. Selain jenis kelamin, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari yang kalau datanya kita kumpulkan akan memiliki skala nominal apa lagi? Oke, betul. Misalnya nomor pokok penduduk atau NIK ya, nomor induk kependudukan. NIK. Terus nomor kendaraan. Suku, bangsa. Itu juga skala yang disediakan nanti adalah nominal. Misal suku bangsanya 1,
Sunda 2, Jawa 3, Betawi, dan seterusnya. Sepanjang simbolnya boleh ditukar dan tidak akan ada gejolak, tidak akan ada perlawanan, mau dikasih nomor 1, nomor 2 juga nggak masalah, berarti skalanya adalah skala nominal. Terus apa lagi? Ya, nomor punggung pemain sepak bola atau nomor motor pembalap MotoGP. Itu pun adalah nominal semua. Sebesar apapun nomor punggung pemain sepak bola, tetap itu adalah nominal. Bahwa tidak ada arti lebih dari itu. Ordinal apa? Ya, ordinal berarti selain sebagai lambang juga menunjukkan urutan. Ini tadi ya, ada pendidikan, ada eselon, ada golongan, seperti itu. Oke, nomor yang melambangkan urutan finish. Misalnya pembalap nih, kemudian finish. Ini finish pertama, finish kedua, finish ketiga. Maka angka 1, 2, 3 itu menunjukkan urutan. Sehingga masuknya ke skala ordinal. Juara juga sama. Juara 1, juara 2, juara 3. Itu pun merupakan skala ordinal. Selain non-metrik, tentunya padanannya yang lain adalah yang kita sebut sebagai metrik. Oke, ya, kita pisahin. Nah, akan lebih jelas ilustrasinya kalau seperti ini. Jadi di metrik itu nanti akan ada dua skala pengukuran. Untuk memahaminya, saya akan ilustrasikan begini. Ingat bahwa yang namanya benda itu memiliki panas. Katakanlah ini benda A. Dengan diukur misalnya 20 derajat Celcius. Berarti 20 derajat itu menandakan atau menyimbolkan tingkat panasnya atau energi yang dimiliki oleh benda A. Kemudian ada benda B, 40 derajat Celcius. 40 derajat ini melambangkan kalor ataupun energi benda B. Pertanyaan saya, bolehkah saya mengatakan bahwa selisih panas kedua benda ini adalah 20 derajat Celcius? Oke. Bolehkah saya mengatakan bahwa A atau benda B sama dengan 2 kali lebih panas dari benda A? Bisa mengatakan begini? Oke. Kemudian katakanlah di tol itu ada bis. Anggaplah bis seperti ini. Kecepatannya adalah 120 km per jam. 120 ini berarti melambangkan kecepatan dari kendaraan bis ini. Ada mobil yang lebih kecil lagi. Nah, seperti itu. Kecepatannya 60 km per jam. Jadi 60 ini melambangkan kecepatan benda ini. Oke, jadi kita tulis dulu 1 lambang berlaku. Yang kedua, tanda lebih besar, lebih kecil berlaku. Nah, tadi kan selisih berarti plus minus ya, berlaku atau tidak. Di sini pun sama. Lambang sebagai lambang
yang kedua sebagai lebih kecil, lebih besar. Nah, sekarang apakah saya boleh mengatakan selisih kecepatan kedua kendaraan ini adalah 60 km per jam? Ya, boleh. Ini pun berarti masih boleh. Tapi PR-nya sekarang adalah, boleh nggak mengatakan bahwa bis ini 2 kali cepat sedan ini? Boleh tidak? Oke, gimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah kita buat satu benda lagi. Ini C. Kalornya 0 derajat Celcius. Lalu ada di sini katakanlah truk nih, tron. Ya, kecepatannya 0 km per jam. Oke. Gimana aturannya? Aturannya begini. Jadi yang menjadi patokan adalah angka 0. Kalau 0 itu berarti tidak ada, artinya kalau kita menyebutkan 0 itu artinya tidak ada, atau 0-nya berarti mutlak, maka kita boleh apa? Boleh mengatakan 2 kali. Tapi kalau 0 itu tidak berarti tidak ada, maka kita tidak boleh mengatakan 2 kali. Oke, sekarang apakah 0 derajat Celcius, angka 0 ini, karena tadi kita bicara soal kalor atau energi, apakah menandakan bahwa benda C ini tidak punya kalor? 0 untuk benda C tidak berarti tidak memiliki energi. Tetapi menurut Celcius angkanya 0 ataupun derajatnya 0. Coba sekarang perhatikan. Menurut Fahrenheit dia malah 32 derajat. Oke ya. Oke, sekarang lihat mobil ini. Truk ini 0 km per jam. Ini berarti bahwa 0 ini apakah menyatakan tidak ada kecepatan? Betul. Karena berarti 0 ini diam. Karena tadi kita sedang berbicara kecepatan. Berarti di sini 0 berarti benar, berarti tidak ada. Kalau di sini 0 tidak berarti tidak ada. Paham ya? Sekali lagi, 0 itu benar-benar tidak ada. Kalau di sini 0-nya berarti tidak ada. Nah, untuk dua hal ini, yang atas kita sebut sebagai skala pengukuran interval. Yang bawah adalah rasio. Jadi kalau di rasio berarti kita selain lambang lebih besar lebih kecil, plus minus bisa dilakukan, juga bisa mengatakan yang ketiga adalah kali atau bagi. Kalau di sini hanya sampai plus minus itu saja, tidak bisa mengatakan bahwa benda B ini
2 kali lebih panas dari benda A. Karena apa? Karena no-nya tidak ada, tidak berarti tidak ada. Atau dengan kata lain, ini no-nya relatif. Sedangkan ini no-nya mutlak. Paham ya? Jadi no-nya relatif dan no-nya mutlak. Kalau mutlak, berarti kita mengatakan 2 kali itu boleh. Kalau relatif, tidak boleh. Oke, jadi rasio ini adalah tingkat pengukuran yang paling tinggi, dan kedua ini kita sebut skalanya adalah metrik. Oke, ya, jelas bahwa kita sudah punya 4 skala pengukuran. Oke, jadi jumlah anak atau karakteristik jumlah anak ini, apa skala pengukurannya? Benar, skala pengukurannya ini adalah rasio. Karena ketika dikatakan jumlah anaknya 0, berarti tidak ada. Kemudian, kalau income dalam bentuk rupiah, ini juga adalah rasio. Oke, sekarang indeks kebahagiaan. 759, 78. Terus nanti ada yang indeks kebahagiaan 0. Apakah mereka benar-benar tidak punya kebahagiaan? Belum tentu. Menurut instrumen yang dipakai, hasil indeksnya 0. Padahal dia bisa jadi masih punya kebahagiaan, tapi karena kecil, maka tidak terhitung. Atau kalau kita tahu IPK itu sebagai indikator kecerdasan, apakah kalau seorang mahasiswa yang kebetulan IPK-nya 0 pada satu semester, dia tidak punya kecerdasan? Kecerdasan ada, hanya menurut aturan penyusunan atau perhitungan IPK, maka IPK-nya 0. Jadi kalau dalam bentuk seperti itu, ya, kalau yang 0-nya tidak berarti tidak ada, seperti indeks kebahagiaan ini, maka ini skalanya adalah interval. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan penting yang bisa menentukan ataupun memastikan pemahaman kita tentang skala pengukuran. Kalau saya tanya kepada teman-teman, kalau saya akan mengukur karakteristik berat badan, data yang dihasilkannya berskala apa? Ingat tadi ya, kalau 0 artinya tidak ada. Kalau beratnya 0 kilogram, berarti tidak ada. Dan melihat 4 skala tadi, kira-kira apa? Boleh, ya, teman-teman bisa mendapatkan berat badan, skalanya adalah rasio. Tapi dengan catatan, apabila ini diukur dengan timbangan yang dalam satuan kilogram, maka dihasilkanlah rasio. Pernah tidak teman-teman menemukan acuan perhitungan beratnya adalah misalnya katakanlah sampai dengan 45 disebut ringan, lebih dari 45 sampai 65 sedang, lebih besar dari 65 itu berat. Nah, kalau menggunakan ini, hasil ataupun kelompok datanya bukan lagi seperti tadi. Kalau di sini bisa jadi berat badan responden ya 150 kg, 265, 370 dan seterusnya. Tapi kalau dengan acuan ini berarti hasilnya kan ini responden katakanlah ya
1, 2, 3, dan seterusnya. Berat badannya bisa kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 2, dan seterusnya. Kalau dengan ini, betul, skalanya adalah rasio. Kalau dengan ini, apa ini skalanya? Ingat, 1, 2, 3 ini menunjukkan apa? Simbol, betul. Ada urutan? Ada. Nah, kalau ada urutan, apakah bisa diselisih? Tidak. Berarti ini adalah skalanya ordinal. Karena ada urutan. Nah, jadi penegasannya sekarang, skala pengukuran itu ditentukan oleh cara mengukur, bukan karakteristik apa yang diukur. Oke, pahamkan ini ya. Jadi tergantung bagaimana cara kita mengukurnya. Contoh seperti tadi, kalau pendapatan, kalau kita kumpulkan datanya bisa berskala rasio apabila kita kumpulkan dalam satuan rupiah. Karena ketika dia mengatakan 0 rupiah penghasilannya, berarti tidak ada penghasilan. Tapi kalau pengukurannya dengan klasifikasi seperti 1 penghasilan rendah, 2 penghasilan sedang, 3 penghasilan tinggi, maka data yang dihasilkannya bukan rasio tetapi ordinal. Baik teman-teman, nah sebagai rekapan maka akan saya rekap seperti ini ya. Kalau kita lihat ini skalanya ada nominal, ordinal, interval, rasio. Ini ada apakah dapat diklasifikasikan, apakah dapat diurutkan, apakah dapat diselisihkan, apakah dapat dikalikan. Maka kalau kita petakan, semua skala ini dapat diklasifikasikan. Semua. Rasio dapat dijalankan atau semua dapat dilakukan dengan rasio. Dari mulai diklasifikasikan, diurutkan, diselisihkan, dan dikalikan. Nominal hanya dapat diklasifikasikan saja. Ordinal selain dapat diklasifikasikan, juga dapat diurutkan. Interval dapat semua kecuali tidak dapat dikalikan. Nah, jadi itu rekapnya. Dan sekarang kalau kita tuliskan lagi, di sini ada skala pengukuran. Nah, jadi ada dua hal. Yang satu ada skala pengukuran yang sudah kita diskusikan tadi. Nah, di statistik itu ada teknik analisis yang sesuai dengan skala pengukuran tadi. Nah, jadi ketika kita memiliki katakanlah skala nominal, kemudian dianalisis oleh nominal, berarti apa yang kita lakukan ini tepat. Ordinal dengan ordinal sama, ini pun tepat. Kita punya skala datanya berskala interval, dianalisis dengan teknik interval juga tepat. Kita punya data penelitian berskala rasio,
dan kita analisis dengan teknik analisis untuk data berskala rasio, ini pun tepat. Berarti ketidaktepatan itu akan muncul di daerah ini atau ini. Kedua-duanya tidak tepat. Hanya mana yang lebih berbahaya? Berarti yang lebih berbahaya adalah di sini, daerah ini, karena ini salah teknik analisis. Kalau salah, berarti hasilnya tidak akan dapat diandalkan. Kalau ini adalah salah, tetapi hanya dalam bentuk nanti kita akan kehilangan informasi atau data. Contoh sekarang, kalau income dalam bentuk rupiah, maka dia akan dapat misalnya 1,5 juta pendapatannya. Kalau dia pakai rasio ataupun pakai rupiah, ini ada hasilnya rasio. Tapi kalau income pakai katakanlah 1 untuk penghasilan 0 sampai 3 juta, 2, 3 sampai 5 juta, 3 lebih dari 5 juta. Ketika ditanya income, kemudian ditulis, misalnya income-nya adalah kalau 1,5, berarti dia adalah 2. Kalau ditampilkan datanya langsung hanya seperti ini, responden 1, katakanlah ya, income 2. Dan tidak ada informasi tambahan lainnya, hanya data ini yang punya. Kira-kira yang baca tahu nggak detail penghasilannya berapa? Belum tentu tahu. Cuman yang jelas dia tahu bahwa kalau pengukurannya dengan standar ini, maka yang 1,5 ini nanti income-nya adalah ada di kelompok 1. Jadi kalau ditulis nanti di tabelnya adalah seperti ini, responden 1, income-nya kelompok 1. Tahu nggak yang baca data berapa sebenarnya penghasilannya? Kalau tidak ada data penyerta ininya, detailnya ini, dan hanya melihat yang ini, dia tidak akan tahu bahwa penghasilannya 1,5 juta. Nah, makanya kalau bentuknya jadi seperti ini, nanti akan ada kehilangan informasi. Jelas ya? Oke. Nah, jadi sekali lagi yang bagus adalah kalau nominal ya kita analisis dengan nominal. Kalau ordinal kita analisis dengan ordinal dan seterusnya. Kemudian jadi yang lebih penting lagi, kalau di awal saya sebutkan ada analisis ataupun ketika kita memahami skala pengukuran dengan tepat, maka kita akan dapat memilih analisis yang tepat. Itu prinsipnya. Nah, ke depan kita bisa diskusi lagi banyak hal terkait analisis yang lebih lanjut, termasuk yang sempat saya singgung di awal, yaitu ada istilah parametrik, non-parametrik. Ya. Nah, biasanya umumnya untuk sementara saja, dan itu belum tentu menggambar keseluruhan. Biasanya kalau nominal ordinal itu umumnya dianalisis secara non-parametrik misalnya, kemudian tapi belum tentu seutuhnya akan non-parametrik. Kemudian yang interval rasio itu masuk ke parametrik dan seterusnya. Apa itu non-parametrik dan parametrik akan kita bahas di
sesi yang Demikian teman-teman pembahasan tentang pengukuran, skala pengukuran. Jadi saya harap ketika teman-teman menemukan satu set atau statistik yang berisi data, sekarang sudah bisa mengidentifikasi data ini skala pengukurannya apa, apakah nominal, apakah ordinal, apakah interval, apakah rasio, sehingga selanjutnya nanti bisa menentukan analisis apa yang tepat. Bisa tidak dilakukan misal dengan atau data yang kita punya ini untuk melihat hubungannya, bisa nggak dipakai dengan menggunakan alat analisis koefisien korelasi? Atau tidak bisa? Kalau tidak bisa, bisa nggak dengan koefisien kontingensi dan seterusnya? Supaya tidak bingung terlebih dahulu, saya tidak akan memberikan contoh-contoh yang aneh-aneh dulu. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan dengan pembahasan tadi teman-teman sudah bisa paham, sudah bisa memahami bahwa jika data yang kita memiliki skala pengukuran ini, maka ini analisisnya, ini hasilnya. Oke, demikian teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan teman tetap bisa tahan atau bisa berada dalam keadaan aman. Dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dalam kondisi yang belum juga berubah lebih baik ini. Ke depan, mudah-mudahan bisa cepat wabah COVID-19 atau Corona ini berlalu. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sampai jumpa nanti di pembahasan-pembahasan yang lain. Mudah-mudahan selalu kita mendapat ilmu yang barokah dan bisa kita pahami dengan sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.